Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Yuliani. Saya dari kelas D3IF 4403. Nah, di sini saya akan mengerjakan asesmen 2 praktikum implementasi struktur data. Pada asesmen ini, kami diminta untuk membuat video penjelasan dari algoritma sorting dan searching. Algoritma yang harus dijelaskan didasarkan pada X sama dengan nomor absen, bukan NIM, mod 4. Daftar X sebagai berikut, dan kebetulan saya terpilih untuk membuat video penjelasan dari algoritma binary search. Format video bebas, tapi harus mencakup penjelasan atau definisi algoritma binary search, pseudocode atau narasi dari algoritma binary search, contoh penggunaan algoritma secara step by step, dan keuntungan atau kekurangan algoritma tersebut. Nah, yang pertama, definisi algoritma binary search. Binary search merupakan algoritma pencarian yang lebih efisien pada data yang telah terurut. Binary search menggunakan teknik pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang dicari hingga memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Dengan teknik ini, kita akan membuang setengah dari jumlah data. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output. Namun, jika tidak, maka pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari pembagian jumlah data tersebut. Nah, selanjutnya terdapat pseudocode algoritma binary search sebagai berikut. Pseudocode sendiri dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa ataupun pemrograman tertentu. Lalu, contoh penggunaan algoritma binary search. Contoh soalnya yakni lakukan pencarian binary search untuk X sama dengan 33 pada suatu array angka dengan isi array 4, 7, 10, 8, 9, 30, 33, dan 100. Lakukan pencarian langkah per langkah. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, urutkan terlebih dahulu data atau array angka yang akan dilakukan binary searching. Karena seperti yang kita ketahui, nah di sini di soalnya belum terurut kan, dari yang terkecil hingga terbesar. Maka di langkah pertama ini kita urutkan terlebih dahulu, yakni 4, 7, 8, 9, 10, 30, 33, dan 100. Maka setelah datanya terurut, langkah kedua ialah menentukan letak low, mid, dan high pada iterasi ke-1. Keterangan. Low itu sama dengan 0. Jadi low itu terletak di indeks ke-0. Di sini. High sendiri, angka length dikurangi 1. Panjangnya mari kita hitung ada berapa lalu dikurangi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikurangi 1, 7. Yakni maka kita taruh high itu di sini. Di yang ke-7. Mid itu rumusnya low ditambah high dibagi 2. Low-nya sendiri terdapat di indeks 0, high-nya terdapat di 7, 0 ditambah 7 yakni 7, 7 dibagi 2, 3,5. Nah, apabila seperti ini, 3,5, maka kita simpannya di 3-nya. Jadi, mid-nya itu ada di 3. Nah, selanjutnya, pada iterasi kedua, pengecekan M terhadap X. Jika M lebih kecil dari X, maka L sama dengan M ditambah 1. Kita nih, L sama dengan M ditambah 1. Kita lihat ke tabel sebelumnya. M ditambah 1, berarti 3 ditambah 1. Jadi 4. Jadi L-nya itu ada di 4. Nah, di sini. Lalu, height-nya masih di 7, masih di sini. Lalu, mid-nya low ditambah high dibagi 2, 4 ditambah 7 dibagi 2,
4 ditambah 7, 11. 11 dibagi 2, 5,5. Dan seperti yang telah saya tadi bilang, yakni jika ada koma seperti 5,5, maka kita ambilnya angka yang depannya, yakni 5. Seperti itu. Jadi, bit-nya sendiri terletak di 5. Lalu yang ketiga, pada iterasi ketiga, pengecekan M terhadap X. Jika M lebih besar dari X, maka L sama dengan M ditambah 1. Mari kita lihat yang sebelumnya M-nya terletak di 5. 5 ditambah 1 jadi 6. Maka L-nya terletak di 6 di sini. Nya masih sama, tetap di 7. Mid-nya low ditambah high dibagi 2. Low-nya di sini 6 ditambah 7 dibagi 2. 6 ditambah 7 sama dengan 13. 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Seperti yang telah saya bilang lagi tadi, bahwasannya jika 6,5 maka kita ambilnya tetapkannya di 6. Jadi mid-nya di 6. Nah, yang terakhir terdapat kelebihan dan kekurangan algoritma binary search. Yang pertama, efisien dan lebih cepat jika mencari suatu nilai dalam jumlah data yang besar. Namun, data harus sudah disorting terlebih dahulu, yakni dalam keadaan terurut. Kelebihan yang kedua, beban komputasi lebih kecil. Kekurangannya, yakni tidak bisa digunakan pada unsorted list atau list yang belum terurut. Karena nih di sini, data harus sudah disorting terlebih dahulu atau dalam keadaan terurut. Berarti jika listnya belum terurut, maka tidak dapat digunakan. Tidak dapat menggunakan algoritma binary search. Nah, untuk data kelebihan yang ketiga, untuk data dalam jumlah banyak, pencariannya relatif lebih cepat dan efisien. Terlebih jika array terdapat di posisi awal. Namun, untuk data dalam jumlah banyak pencariannya, maka akan dibilang cukup memakan waktu jika ketika array terdapat di posisi terakhir. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.